Ranking memang penuh misteri dan nggak bisa ditebak, yang harganya bener-bener nggak masuk akal, dari jutaan sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Itu baru bloknya saja. Back to channel Dwi Kristianti. Kali ini aku udah nggak pakai topeng. Semoga kalian suka. Kita mau bahas mengenai blok RE King Y1, di mana serinya itu ada dua jenis, Y dan YP. Kali ini kita mau bahas yang seri Y1, 2, 3, dan 4, tapi fokus di seri Y1. Langsung aja ke topik ceritanya. Kenapa sih sampai sekarang kolektor itu masih memburu blok Y1 RE King, teman-teman? Karena selain harganya yang mahal, dan juga itu udah langka banget karena dia masih produksi Jepang. Dan pastinya kalau dapat blok itu di zaman sekarang, di tahun 2025 ini, sesuatu yang udah pasti langka banget, teman-teman. Pastinya untuk torsi dan power di RE King itu sendiri lebih galak, lebih nendang, baik dari performa, torsi, maupun akselerasi, itu lebih gila banget, teman-teman. Dunia RE King memang penuh misteri dan nggak bisa ditebak. Ketika zaman dulu motor itu masih murah, tapi sekarang harganya udah setinggi langit. Dimana kalau punya motor itu sama aja dengan punya harta karun, apalagi punya blok Y1 ini, teman-teman. Dan apakah rahasia di balik blok Y1 RE King ini yang harganya bener-bener nggak masuk akal, dari jutaan sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah? Itu baru bloknya saja. Apakah terbuat dari emas atau ada jinnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, buat kalian yang baru nyemplung di dunia RE King, khususnya 2 tak, Yamaha RE King itu memiliki banyak kode seri mesin, mulai dari Y1, 2, 3, dan 4, bahkan YP1, 2, 3, dan 4. Nah, perbedaannya sangat tidak begitu sulit untuk diingat. Jika yang seri Y itu adalah produksi Jepang asli, dan sedangkan yang YP adalah produksi di CKD atau dalam negeri. Tapi yang bikin kolektor jual ginjal itu adalah seri Y1. Harganya benar-benar nggak masuk akal. Blok Y1 ini bukan sembarang blok biasa, karena kemunculannya adalah di era pertama kali diciptakannya RE King. Pastinya ini adalah buatan Jepang asli, teman-teman. Sekitar tahun 1983 sampai 1985. Kalau aku kurang pas, coba komentar di bawah. Yang pasnya di tahun berapa? Bisa dibilang ini adalah seri generasi pertama Sang Raja. Mungkin bisa dibilang dari generasi REK. Secara fisik sepintas terlihat sama, tapi jangan salah. Di balik keistimewaannya, seri blok Y1 ini menyimpan 1 juta misteri yang membuat harganya meroket tajam. Jadi, apa rahasianya yang membuat harganya meroket sedrastis ini? Ada beberapa faktor yang membuat blok ini terus diburu para kolektor sampai saat ini. Alasan pertama yang paling masuk akal, ini adalah keterbatasan produksi. Dan sekalipun diproduksi, itu dalam waktu yang sangat singkat, yaitu di era generasi pertama RE King. Dan apalagi populasi RE King di dunia ini udah sangat-sangat terbatas. Itulah yang membuat salah satu alasannya blok itu benar-benar harganya meledak. Alasan kedua, kualitas material dan desain internal yang dianggap superior. Para master kolektor RE King itu percaya bahwa material blok Y1 ini sangat kuat dan padat dibanding blok-blok generasi setelahnya. Selain itu, desain dan porting-porting di setiap lubangnya memiliki desain yang berbeda. Lebih bisa dibilang mempunyai karakter yang tidak sama. Banyak yang bilang tarikannya lebih enteng, nafasnya panjang banget. Pokoknya ada sentuhan magic dari pabriknya, yang biasa kita bilang ngacir tanpa sihir. Dan alasan ketiga, nilai sejarah dan nilai koleksi yang tak ternilai. Bagi para kolektor sejati dan fanatik RE King, blok Y1 ini bukan hanya sekedar spare part, tapi ini adalah sebuah potongan sejarah, sebuah peninggalan dari ke era keemasan Sang Raja. Bisa dibilang harta karun, dan di mata penggemarnya tidak bisa dinilai dengan angka sepeser pun. Jadi terkadang lur, ada yang punya original Y1 bawaan pabrik ini, dia malah nggak bakal jual sama kita walaupun harganya setinggi langit yang kita tawarkan. Nah, karena harganya selangit, muncul sisi gelap di pasaran. Ada yang sudah di overboss, portingan, tidak original lagi. Jadi benar-benar kita harus tahu detailnya untuk memiliki barang ini. Nah, dimana yang paling gampang itu adalah seri 29N yang ada di bagian dinding silinder bawah. Karena itu original dan sulit untuk dipalsukan. Banyak juga oknum-oknum yang nakal. Mereka menjual Y1 palsu, rekondisi, atau hasil akal-akalan yang penampakannya mirip tapi kualitasnya jauh. Jadi jangan mudah tergiur ya lur. Kalian harus benar-benar hati-hati buat sedulur yang pastinya
udah nggak sabar pengen meminang blok Y1 ini. Apalagi yang udah nabung-nabung nih, ya kan? Yang udah nyelengin lama, akhirnya pas beli barangnya rekondisi atau palsu. Itu harus hati-hati banget ya lur. Ajak teman atau kerabat yang sangat mengerti dan pakar tentang blok ini. Kembali lagi di harganya yang puluhan juta hingga ratusan juta. Menurut teman-teman, harga segitu worth it nggak untuk menebus sebuah blok mesin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Kalian komen juga di bawah, apalagi yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Dwi Kristiandi pamit dulu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.